Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. Halo, saya Marsanda Sekeroni, jabatan saya yaitu Sistem Analisa. Halo, saya Samantha Warbal, jabatan saya sebagai Software Marketing. Halo, nama saya Yusiro Paliama, saya sebagai Software UI UX Design dan Software Tester. Halo, nama saya Farizal Ode, jabatan saya sebagai Software Implementator. Halo, perkenalkan nama saya Nia Malino. Jabatan saya ada CEO, CSO, dan Software Developer. Pengertian GDLC, Game Development Lifecycle, adalah proses terstruktur yang digunakan dalam pengembangan video game dari tahap konsep awal hingga peluncuran dan pemeliharaan game setelah rilis. GDLC mencakup beberapa tahapan penting yang memastikan setiap aspek dari pengembangan dilakukan secara sistematis. Tahapan ini biasanya dimulai dengan konsep, yaitu pengembangan ide dasar dan visi game. Kemudian dilanjutkan dengan pre-production, di mana perencanaan lebih detail dibuat, termasuk pembuatan prototipe awal. Selama fase production, game dikembangkan secara penuh dengan melibatkan coding, desain grafis, dan integrasi semua elemen. Setelah itu, game masuk ke fase testing untuk menemukan dan memperbaiki bug serta mengevaluasi gameplay. Setelah semua siap, game diluncurkan pada fase launch, dan akhirnya pada fase post-production, pengembangan menjaga game tetap relevan dengan memperbaiki masalah dan merilis pembaruan. GDLC memastikan pengembangan game berjalan secara efisien dan terorganisir, sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi ekspektasi pemain. Pada era awal pengembangan video game antara tahun 1970-an hingga 1980-an, industri game masih sederhana. Game seperti Pong 1972 dan Space Invaders 1978 sering dikembangkan oleh individu atau tim kecil yang mengambil berbagai peran, termasuk desainer dan programmer. Karena keterbatasan teknologi, proses pengembangannya tidak menggunakan metode formal dan dokumentasi yang terstruktur, jarang ada. Sehingga pengembangan lebih mengandalkan kreativitas dan intuisi. Meskipun sederhana, game-game ini menjadi fondasi penting bagi industri dan memperkenalkan mekanisme seperti genre yang masih relevan hingga kini. Seiring meningkatnya popularitas video game dan berkembangnya platform seperti Nintendo Entertainment System dan pribadi, game memulai menjadi kompleks. Pada periode ini, tim pengembang mulai tumbuh dan struktur yang lebih formal mulai diterapkan. Game seperti Super Mario Bros. Pada 1985 dan The Legend of Zelda 1986 membutuhkan lebih banyak perencanaan dan kolaborasi antara berbagai disiplin, termasuk desainer, programmer, dan seniman. Pada masa ini, pengembangan mulai mengadopsi beberapa prinsip dasar yang mirip dengan software development life cycle, karena pada dasarnya game juga adalah perangkat lunak. Pendekatan seperti waterfall dan iterasi mulai digunakan, tetapi belum ada metodologi baku yang disebut GDLC pada saat itu. Pada 1990-an, game semakin canggih dengan grafis 3D, cerita yang lebih dalam, dan gameplay yang lebih kaya. Game seperti Final Fantasy VII tahun 1997 dan Half-Life tahun 1998 membutuhkan waktu pengembangan yang lebih lama, tim yang lebih besar, dan kolaborasi antar bidang keahlian yang lebih kompleks, termasuk programmer, desainer level, seniman, penulis cerita, dan insinyur audio. Pada era ini, pengembang mulai memformalkan tahap-tahap pengembangan game, serupa dengan fase-fase yang kita lihat dalam GDLC modern seperti pre-production, production, testing, dan release. Pengembangan game pun mulai lebih terencana, dan dokumentasi seperti Game Design Document atau disingkat GDD menjadi standar untuk menjaga konsistensi dan kolaborasi di dalam tim. Memasuki era 2000-an, perkembangan teknologi
biaya produksi yang semakin tinggi, dan ekspektasi konsumen yang lebih besar mendorong kebutuhan akan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengembangan game. Game AAA seperti Grand Theft Auto yang dirilis tahun 2001 atau World of Warcraft yang dirilis tahun 2004 membutuhkan ratusan bahkan ribuan orang untuk bekerja dalam tim yang terorganisir dengan baik. Pada saat ini, GDLC yang lebih formal dan sistematis mulai diadopsi oleh banyak studio besar untuk memastikan efisiensi, kontrol kualitas, dan manajemen proyek yang lebih baik. Selama periode ini, proses GDLC mulai dibagi ke dalam beberapa fase standar. Yang pertama, ada konsep dan pre-production, yaitu di mana isinya adalah pengembangan ide, pembuatan prototipe awal, dan perencanaan. Kedua, ada production, yaitu pengembangan dan integrasi elemen-elemen game. Ketiga, ada testing, yaitu pengujian bug dan evaluasi gameplay. Keempat, ada release and post-production, peluncuran game, serta pemeliharaan dan pembaruan pasca rilis. Dan ini adalah gambaran dari metode GDLC. Konsep atau ideation atau konsep atau ide, fase ini adalah tahap awal di mana ide dasar dari game dikembangkan. Pengembang menetapkan visi, genre, target audiens, dan konsep gameplay yang ingin dicapai. Aspek cerita, karakter, dan dunia permainan juga biasanya dirumuskan di tahap ini. Metode kedua yaitu pre-production atau praproduksi. Pada tahap ini, perencanaan yang lebih detail dilakukan. Desain game atau game design dokumen dibuat yang mencakup deskripsi, mekanisme gameplay, desain level, karakter, sistem poin, UI UX, dan banyak aspek teknis lainnya. Selain itu, prototipe awal seringkali dibuat untuk menguji konsep game. Selanjutnya, metode ketiga yaitu production atau produksi. Ini adalah fase utama di mana tim pengembang memulai pembuatan game. Fase ini meliputi pembuatan kode atau programming, desain grafis dan animasi, pembuatan suara dan musik, serta integrasi semua elemen ke dalam game. Testing juga mulai dilakukan untuk menemukan bug dan masalah dalam game. Metode keempat, testing atau pengujian. Setelah elemen-elemen game dikembangkan, pengujian secara menyeluruh dilakukan. Tim QA atau Quality Assurance akan memeriksa apakah game berjalan sesuai rencana, memeriksa bug, dan mengevaluasi gameplay untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Metode kelima yaitu launch atau peluncuran. Setelah pengembangan dan pengujian selesai, game siap diluncurkan. Fase ini melibatkan distribusi game ke platform yang dipilih, misalnya PlayStation, Xbox, PC, atau mobile, serta promosi untuk menarik minat pemain. Yang keenam, post-production. Setelah game dirilis, tim seringkali terus bekerja dengan memberikan pembaruan atau updates, patch untuk memperbaiki bug yang ditemukan, atau menambahkan konten baru. Fase ini juga melibatkan pemantauan umpan balik pemain untuk perbaikan lebih lanjut. Yang terakhir, maintenance atau pemeliharaan. Fase ini meliputi pemeliharaan jangka panjang game. Developer mungkin harus memperbarui game agar kompatibel dengan platform baru, menambahkan fitur tambahan, atau memperbaiki bug yang muncul setelah peluncuran. Kelebihan GDLC. Yang pertama, terstruktur dan sistematis. GDLC menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terorganisir untuk pengembangan game, dari konsep awal hingga distribusi dan pemeliharaan. Ini memudahkan pengembangan dengan memastikan semua tahap dilalui dengan baik. Yang kedua, tahapan yang jelas. Setiap fase dalam GDLC memiliki tujuan yang spesifik seperti praproduksi, produksi, pengujian, dan peluncuran. Ini membantu tim game development mengetahui apa yang harus dikerjakan pada setiap tahap. Ketiga yaitu kualitas produk lebih baik. Dengan adanya pengujian yang terintegrasi dalam GDLC, game yang dihasilkan cenderung lebih stabil dan memiliki lebih sedikit bug saat peluncuran. Yang keempat, pengelolaan risiko. GDLC membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko pada setiap awal pengembangan, sehingga masalah potensial dapat ditangani sebelum menjadi besar. Dan yang terakhir, kelima, yaitu dokumentasi yang baik. Setiap tahap dalam GDLC biasanya didokumentasikan dengan baik, membuat tim lebih mudah mengontrol dan melacak perkembangan proyek.
Kekurangan GDLC, yang pertama tidak fleksibel. Seperti model tradisional lainnya, GDLC mungkin kurang fleksibel terhadap perubahan, terutama jika perubahan terjadi di tengah fase produksi. Jika ada ide baru atau perubahan konsep, seringkali sulit untuk menerapkannya tanpa mengganggu alur proyek. Yang kedua, memakan waktu, karena GDLC adalah proses yang sistematis, bisa memakan banyak waktu untuk menyelesaikan setiap tahap. Hal ini mungkin tidak cocok untuk proyek dengan deadline ketat atau proyek yang membutuhkan pengembangan cepat. Yang keempat, kurang cocok untuk game kecil. Untuk game skala kecil atau indie, GDLC bisa terasa terlalu rumit dan formal. Pendekatan yang lebih ringan, seperti Agile atau Scrum, seringkali lebih sesuai untuk proyek yang lebih kecil. Yang kelima, ada ketergantungan pada dokumentasi. Karena GDLC mengandalkan dokumentasi yang ekstensif, terkadang pengembang dapat terlalu fokus pada dokumen daripada kreativitas dan inovasi dalam game itu sendiri.